Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur orang Ciamis, sahabat hebat dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini, jam menunjukkan pukul 7 lebih 26 menit waktu Ciamis, ya, bagian tengah ya. Bagaimana kabarnya dulu orang Ciamis dimanapun berada saat ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apapun, dan selalu dalam kondisi keadaan terhebat, selalu optimis, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan, kelancaran untuk aktivitas kita pada hari ini dan untuk waktu-waktu ke depan sepanjang jatah usia kita. Semoga senantiasa diberikan keberkahan. Amin amin ya rabbal alamin. Dan insya Allah pada kesempatan pagi hari ini, ya, ini nggak tahu ya Pak, dikejar tayang atau apa ini ya. Semalam baru kita live streaming, dan untuk pagi hari ini kembali kita ataupun saya di sini akan menyampaikan beberapa hal, ya, sambil santai aja, meskipun tetap dengan santai tapi serius ya. Santai tapi serius nih, karena bahasanya cukup serius ya. Kita sambil santai membahas hal yang serius gitu maksudnya ya. Kita sambil santai membahas hal-hal yang serius agar hasilnya juga bisa serius kita dapatkan. Amin. Dan tema kita pada pagi hari ini tentang Gudang Sandal ID. Ini satu di antara 3 garapan utama kita. Yang pertama itu kan pasar UMKM Ciamis, kemudian Grid Pilika Tahfidz, kemudian Gudang Sandal ID. Di mana satu sama lain, yang 3 ini saling berkaitan, juga terkait dengan tema, ya, sinergi all in one, tema sosial, dakwah, dan kewirausahaan. Nah, untuk Gudang Sandal ID ini merupakan bukan puncaknya sebetulnya, ya. Karena kalau misal ini adalah perusahaan kemudian berdiri, berhasil kita bangun, berhasil kita besarkan nilai asetnya, ya, setelah hasil pun ini bukan akhir, ya, bukan akhir. Karena yang seperti yang di caption itu disampaikan, ya, kita bukan tentang seberapa besar yang akan kita dapatkan, tetapi tentang apa yang bisa kita bagikan, yang bisa kita lakukan setelah kita mendapatkan. Ya, artinya ketika misalnya, ya, finishnya ini ada Gudang Sandal ID berdiri dan sudah mengalirkan profit, ya, dari aset yang kita bangun ini bukanlah akhir. Nah, makanya di skema program yang kita, ya, di sini sebentar ya, ada skemanya. Ya. Nah, di skema program ini kita bisa lihat bahwa di sini ada juga yang namanya wakaf kebun masjid, ya. Wakaf kebun masjid, ya. Jadi ada hal lain yang menjadi fokus kita di akhir. Setelah apa yang kita dapatkan dari program-program kita ini, yang mana ini maksudnya, yang dimaksud di sini adalah profitnya, ya. Ada ujungnya, ada muaranya, di mana kita ingin melakukan sesuatu, ya, berbagi kemanfaatan kepada sesama dengan berbagai format, diantaranya yaitu dengan wakaf kebun masjid. Di mana wakaf kebun masjid ini, ya, secara sederhana adalah kita mengelola tanah yang menjadi wakaf itu, ya, sehingga hasilnya bisa untuk jamaah masjid, dirasakan manfaatnya untuk jamaah masjid. Nah, ada 2 hal catatan di sini. Yang pertama, kita sedang berusaha untuk mengembalikan, ya, kita semuanya ini ke masjid, ya. Maksudnya mendekatkan masyarakat ini ke masjid, di mana masjid adalah pusat segalanya untuk peradaban, untuk kemajuan umat, untuk kemajuan masyarakat. Nah, masjid ini adalah sumber segala aktivitas, ya, untuk istilahnya merancang, untuk istilahnya berdiskusi, untuk lain sebagainya, ya. Kalau dulu latihan perang pun itu kan di masjid itu katanya, ya.
Nah, dan ini ya termasuk dalam hal ekonomi, membangun ekonomi ya, berdiskusi tentang ekonomi. Ini masjid juga ya adalah tempat yang memang dari dulu dijadikan sebagai pusat aktivitas. Ya, ya. Sudah jangan dikata lagi kalau masalah sholat berjamaah, tentu saja ini adalah suatu fondasi ya, suatu fondasi kekuatan di mana ketika umat ya, terutama laki-laki ya, ketika masih dekat dengan masjid berjamaah sholat fardu di masjid, ini adalah suatu kekuatan yang ditakuti musuh-musuh Islam. Nah, makanya kembali ke tadi, kenapa kita nih disambungkan, dikoneksikan dengan wakaf kebun masjid. Tadi saya sampaikan ada dua hal ya. Yang pertama, bagaimana kita menjadikan nanti umat ini semakin terdorong, semakin dekat dengan masjid. Artinya kita melakukan sesuatu yang membangun aset yang mana hasilnya bisa dirasakan oleh jamaah masjid. Yang kedua, kaitannya dengan visi yang kita coba inilah. Nah, kita bukan sedang mengada-ngada ataupun membuat sensasi apa ya, tapi kita lihat potensi Ciamis ini sebagai kota agraris, bagaimana kita memanfaatkan potensi sumber daya alam semuanya ini, dan itu bisa menjadi suatu identitas bahwa Ciamis ini adalah kota agraris. Dan secara spesifik ya, ini keinginan kita ya, sebagian kita ini yang punya keinginan bagaimana nih kalau Ciamis ini benar-benar di identitasnya digaungkan atau digemakkan ini sebagai apa? Sebagai penghasil buah-buahan. Ya, makanya visi kita bagaimana Ciamis menjadi kota penghasil buah-buahan terbesar di dunia. Ya, meskipun terkesan halu ya, terkesan ini sangat menghayal ya, tapi bukan hal yang tak mungkin ya. Yang jelas kita berikhtiar, disambungkan bagaimana nanti kita ada program yang namanya wakaf kebun masjid, mengelola kebun sehingga bisa punya daya manfaat yang lebih luas lagi ya, terutama untuk jamaah masjid, secara umumnya untuk siapapun ya, untuk siapapun, dalam hal ini untuk masyarakat Ciamis, di mana Ciamis lebih hijau, lebih eksotis, dan sumber daya alamnya benar-benar bisa dikelola dengan baik sehingga menghasilkan sesuatu yang berdaya manfaat lebih luas untuk masyarakat pada umumnya ya. Jadi tadi kita ngobrol di ujung dulu ya. Jadi bagaimana kalau misalkan nanti ini perusahaan sudah benar-benar besar, mengalirkan profit dari asetnya ini adalah bukan akhir ya. Jadi kita bicara di sini bukan tentang bagaimana kita ngasih iming-iming nih. Ini orang Ciamis dulur-dulur, ayo kita ikutan di perusahaan ini, bangun perusahaan biar nanti dapat bagian, dapat sekian. Bukan tentang itu. Ya, bukan tentang itu. Ya. Kalau masalah alokasi bagi hasil dividen itu kan itu yang biasa ya, secara administrasi, secara hitung-hitungan itu hal yang biasa di perusahaan. Tapi yang kita bicarakan di sini adalah bagaimana ketika nanti kita berhasil itu mendapatkan sesuatu ya, materi ya, kemana larinya. Nah, inilah yang harus kita samakan persepsi dulu. Samakan persepsi dulu, kita usahakan satu frekuensi di mana kita tidak berpikir tentang seberapa besar yang akan kita dapatkan, tapi bagaimana dan seberapa besar yang bisa kita berikan. Nah, di mana salah satu poin kita ya, menurut hadis itu kan, orang yang terhebat itu, orang yang paling hebat, orang yang terbaik adalah orang yang bisa memberikan kemanfaatan pada sesama. Jadi sebanyak-banyaknya memberikan kemanfaatan pada sesama. Semakin banyak dia bisa memberikan kemanfaatan pada sesama manusia, sesama tetangga, lingkungan, masyarakat ya. Kalau dalam hal ini di Ciamis ya, seberapa besar, seberapa banyak kita memberikan kemanfaatan, maka semakin hebatlah kita. Nah, ini nyambung dengan konteks Ciamis hebat, di mana kita bersama-sama orang Ciamis ingin bersinergi menjadi orang-orang yang hebat, yaitu 2 poin. Ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, sesuatu yang tak terbantahkan. Kita tidak bisa membantah. Ya. Yang pertama, orang yang belajar dan mengajarkan atau mengamalkan Al-Quran. Yang kedua, orang yang bisa memberikan kemanfaatan pada sesama. Maka di Greatville Hebat Center ini, insya Allah tidak akan keluar dari 2 poin itu, 2 poin utama. Meskipun Rasul menyampaikan dalam beberapa hadis juga, ya orang terbaik itu yang bagaimana banyak lagi. Tapi 2 hal yang kita ambil di sini,
yang kita kaitkan dengan program garapan-garapan kita semuanya. Makanya ada Great Liga Tahfidz ya. Itu sengaja kita asosiasikan, kita koneksikan dengan hal-hal yang terkait dengan dakwah Al-Quran. Karena memang Al-Quran itu adalah sumber kebahagiaan. Ya, ketika kita dapatkan segala hal, apapun kita peroleh, apapun kita nikmati, semua tidak akan pernah bisa kita nikmati benar-benar dengan kenikmatan yang sebenar-benarnya, kecuali jika kita bisa dekat dengan Al-Quranul Karim. Kita menjadi ahlul Quran, kita berikhtiar agar benar-benar kebahagiaan itu adalah sesuatu yang hakiki ya, yang sebenarnya. Ya, makanya ini sebagai penekanan, penegasan bahwa yang kita lakukan ya, program-program kita di sini selalu kita kaitkan dengan hal-hal yang terkait dengan pertama mungkin ibadah ya, dakwah ya. Makanya ada ibtida, ibadah, dakwah dan tijarah. Ibadah, dakwah dan bisnis atau perdagangan. Maka ini sesuatu yang seiring sejalan kita lakukan, dan di Gitpil Hebat Center ini kita sedang berusaha, sedang merintis, dan bagaimana yang kemarin saya sampaikan di video sebelumnya, bahwa paling minimal dengan kita sering menyampaikan publikasi ataupun saya berbicara di sini ya, di depan ataupun di tengah-tengah netizen semuanya, paling minimal kita bisa mendapatkan doa dan dukungannya. Mudah-mudahan program-program yang kita selenggarakan ini bisa sukses ya, berhasil sesuai dengan yang kita harapkan bersama. Yang paling penting adalah mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Percuma kalau sukses menurut pandangan manusia tetapi di sisi Allah misalkan dianggap gagal ya, atau tidak Allah ridhoi. Nauzubillah min dzalik. Oke, ini bicara ya terlalu ngegas juga rupanya ini ya. Jadi kita tadi jadi sengaja disampaikan di ujungnya biar kita semuanya yang ditawari ataupun diajak untuk bergabung di sini bisa paham dan memahami visi misinya dan apa sih yang melatar belakangi, kemudian apa yang menjadi tujuan kita. Ya, tadi ketika kita sekarang akan membahas tentang bagaimana alokasi ya, tentang saham yang akan kita bagikan nanti ya, yang akan kita alokasikan. Ini bukan tentang bicara iming-iming ya, siapa akan mendapat berapa, bukan seperti itu, tetapi ini ikhtiar kita agar kita bisa melakukan sesuatu yang lebih, kemanfaatan yang lebih luas lagi, yang mungkin bisa punya gambaran antara kita punya usaha sendiri ya, dengan kita punya usaha bareng-bareng ya. Ketika misalkan usaha sendiri punya profitnya misalkan 10 juta rupiah satu bulan, ketika misalkan usaha bersama perusahaan bisa menghasilkan 1 triliun misalkan, nah itu dibagi berapa orang bisa jadi hasilnya lebih besar. Tapi kita bukan tentang nominal, karena bisa jadi dengan usaha sendiri juga Allah menentukan usahanya bisa lebih besar lagi, hasilnya bisa lebih besar lagi. Tapi dalam hal ini kita sedang berikhtiar mencari keberkahan dengan bersama-sama ya, bersama-sama membangun usaha bersama, membangun aset yang mudah-mudahan bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan. Baiklah, dulur-dulur, sahabat hebat dimanapun berada, orang Camis khususnya yang sekarang mungkin ada di luar daerah, ada di luar kota, yang sedang merantau, ya sengaja saya sapa khusus ini karena memang ya secara spesialnya ini saya tujukan untuk dulur-dulur yang berada di luar daerah, di luar Ciamis, di mana saya melihat ini suatu potensi yang luar biasa ya, ada hal yang bisa kita lakukan sebagaimana kemarin pernah saya sampaikan tentang tukang kerupuk ya, jaringan kerupuk Ciamis atau pedagang pelaku usaha kerupuk yang sudah ada di mana-mana di berbagai daerah dan cukup dikenal ini ya, bahkan sampai bikin pabrik ya di berbagai kota ya, di Tangerang ataupun di Jakarta dan lain-lain ya, di kota lainnya ya. Dan kita juga tidak sedang membandingkan antara kerupuk misalkan dengan sepatu, dengan sandal, dengan tas dan lain sebagainya yang kita garap sekarang ya. Tapi tentu yang perlu sampaikan kembali ya, pertimbangan latar belakang kenapa sih kita memilih sandal sebagai produk perdana ya. Sandal sebagai produk perdana yang istilahnya kita luncurkan, yang kita
kuatkan ya brandingnya ya, karena berbagai hal. Jadi antaranya mungkin ya kalau kita bisa secara sederhana melihat bagaimana kalau sandal ini kan ya, kalau sandal ini pertama kebutuhan pokok semua orang pakai, dan mungkin juga ya sering kita lihat ya kalau pakai sandal misalkan di masjid dibuka sandalnya kelihatan mereknya kan ya. Kalau misalkan ada orang di kantor atau ada yang naruh di rak gitu kan kelihatan sandalnya ya mereknya seperti apa ya. Terus juga sandal barangnya barang awet ya, barang awet tahan lama. Terus juga produknya bisa terus dikembangkan sehingga bisa berbagai jenis, berbagai model ya, mengikuti perkembangan zaman. Juga ini ya produknya bisa pemasarannya bisa lebih luas lagi ke berbagai kota, berbagai negara. Nah, kita tidak sedang membandingkan kerupuk dan sandal ya. Jadi kerupuk juga punya pasarnya tersendiri, sandal punya pasar tersendiri. Jadi kita berpikir bagaimana kalau orang Ciamis ini bisa dalam tanda kutip bisa merajai pemasaran sandal. Bolehlah mungkin kita punya obsesi sedikit lah, nah, bukan sedikit harus besar. Satu obsesi bagaimana kita memanfaatkan peluang ini. Tidak mesti semuanya turun di bisnis sandal, sepatu atau tas ya. Tapi kita mengajak siapa yang punya kecenderungan orang Ciamis yang mau mencoba istilahnya bersinergi di sini. Kita pasarkan sandal di berbagai kota di Indonesia. Kita bikin gudang-gudang di setiap kota ya. Atau bisa jadi mungkin nanti setiap kecamatan. Jadi kita bikin gudang di sana yang mana pemasarannya dipegang atau dikuasai oleh orang Ciamis. Ini bukan tentang Ciamis atau bukannya, tapi karena memang fokus kita garapan sekarang ini sedang membahas tentang lingkup Ciamis. Jadi bukan berarti yang luar Ciamis tidak boleh gabung, bukan. Kita sedang menyemangati diri saya pribadi, menyemangati tim dan menyemangati semuanya orang Ciamis bahwa kita punya kemampuan sebagaimana orang lain juga seperti itu mampu bisa ya. Karena orang Padang, orang mana lagi itu yang biasa itu Pak yang punya komunitas tersendiri ya, misalkan di Jakarta sebagai sopir kemek ya, konektor ya dan lain sebagainya, ataupun punya makanan warung Padang ya, itu kan punya jaringan mereka itu. Nah, sekarang kita sedang berusaha. Orang Ciamis mampu, orang Ciamis bisa. Ya, makanya di sini kita sebetulnya ini sejak tahun 2016. Semangatnya sejak tahun 2012 kita sudah diusung ini. Ya, dengan dulu itu kita belum meluncurkan sandalnya ya. Dan pada tahun 2016 kita meluncurkan pertama kali dengan semangat wirausaha berjamaah ya. Yang awalnya itu adalah sandal Gridfeel, kemudian lebih diluaskan lagi sehingga bukan pada sandalnya, bukan pada brand Gridfeel-nya yang kita garap bersama-sama, tetapi pada perusahaan pemasarannya, distribusinya, yaitu di gudang sandal. Yang dulunya itu adalah gudang Gridfeel Gudang Sandal Indonesia (GGSI). Ya. Nah, sekarang ini mungkin nama bisa berubah nanti. Yang jelas yang garapan kita sekarang biar gampang untuk dikenalnya itu Gudang Sandal ID, di mana visi kita adalah menjadi pusat grosir sandal terbesar di Indonesia. Insya Allah, bukan hal yang mustahil. Nah, makanya di sini saya sendiri sebagai mediator, fasilitator, sebagai termasuk provokatornya ya, provokator kebaikan mudah-mudahan mengompori, yang memanas-manasi orang Ciamis. Yuk kita dengan cara bersinergi, insya Allah pasti bisa. Insya Allah pasti bisa. Oke sahabat-sahabat hebat dimanapun berada, dan oh ya saya lupa ini ya, bentar. Oke, kita lanjut. Halo, ya, tes 1 2 cek suaranya. Nah, sekarang berbicara tentang ini sebenarnya sesuatu yang sudah kita sudah dimaklumi bersama oleh yang mengikuti ini sejak awal. Tapi mungkin banyak yang orang Ciamis dulu kita yang baru menyimak ataupun menyaksikan di sekarang ini. Jadi dulu sempat kita
luncurkan ya untuk keagenan Greenfield, di mana kita sama-sama sedang merintis perusahaan dan sampai saat ini ya sedang berjalan dan dalam hal ini saya sampaikan terima kasih hatur nuhun untuk semua agen-agen ya, agen-agen yang sudah ikut merintis usaha ini, di mana agen-agen ini adalah eksekutor utama sebenarnya. Eksekutor utamanya agen-agen yang sudah berjasa mengantarkan ya brand Greenfield sampai sekarang ini. Dimana kalau saya sampaikan sebenarnya ini hampir tiap waktu ini yang menanyakan sandal ini cuma satu catatan karena memang sandal ini kan beragam model, beragam jenisnya, yaitu banyak variasinya. Karena sekarang kita baru meluncurkan yang sandal cowoknya ya, sandal laki-laki dengan juga model juga sangat terbatas ya. Sehingga permintaan itu ya, permintaan sandal perempuannya berbagai model, ada yang begini, begitu, sandal anak. Nah, ini adalah peluang yang saya sampaikan secara jujur terus terang di sini ya. Ini peluang besar untuk siapapun ya, termasuk sekarang ketika akan memasuki sebentar lagi bulan Ramadan, maka ini momentum untuk orang Ciamis dimanapun ya, kita ajak untuk bersinergi di sini. Jadi tiap waktu ini dengan nama Greenfield ini sudah alhamdulillah cukup dikenal ya. Cuma tadi kalau perlu jujur disampaikan, karena produk yang kita ready sekarang ini ya, yang ready sekarang itu ini produk yang mungkin yang agak-agak khusus ya di momen tertentu seperti untuk sandal lebaran dan memang untuk model-model yang sangat terbatas ya. Ini permintaan sandal anak, sandal perempuan berbagai model terus masuk ini, maka saya tawarkan kepada para calon agen. Nah, kemarin sudah masuk beberapa calon agen dari Ciamis ya yang istilahnya sudah tertarik dan menunggu mungkin waktu yang tepat, diantaranya masalah permodalan juga ya. Ya, kita bisa sinergikan. Untuk para reseller juga, alhamdulillah ini. Kalau ini mah reseller tiap waktu ada dan kebanyakan memang mereka yang istilahnya saya tidak punya modal besar, tapi ingin ikut jualan. Ya. Makanya solusinya adalah mensinergikan, menghubungkan antara reseller ini ya, calon reseller ini dengan agen yang sudah ada. Jadi nanti agen itu membina tim reseller. Nah, oke, sekarang kembali ke bahasan ya. Bahwa kita dulu pernah menyampaikan bahwa agen-agen ini adalah eksekutor utamanya, pelaku utamanya, dan agen ini menjadi bagian dari perusahaan, maka akan kita prioritaskan itu akan mendapatkan jatah 30% saham perusahaan. Nah, jadi agen, semua agen, khusus agen orang Ciamis ya, yang orang Ciamis ini akan ditawari nanti kepemilikan saham di perusahaan ini ya. Jadi itu 30% ini akan dibagi sesuai dengan prestasi penjualannya masing-masing. Jadi kalau ada agen sekarang mendaftar jadi agen kemudian ikut menjual, memasarkan, itu sama artinya dengan sedang membangun aset sendiri, insya Allah ya. Kalau perusahaan ini nanti sudah jadi PT perseroan terbatas dan terbuka, nanti itu agen ikut punya saham di sini. Ya. Jadi nanti ke depannya ya mudah-mudahan terwujud. Kalau misalkan nanti ya sudah berjalan, ya asetnya besar, si agen ya bisa nerusin keagenannya atau misalkan tinggal menunggu hasilnya saja ya dari aset ini, itu silakan pilihan. Yang jelas sekali lagi yang perlu ditegaskan di sini, kita tidak sedang ngasih iming-iming biar orang misalkan fokus atau ke hasil yang akan didapatkan, bukan, tetapi tentang bagaimana program ini berkaitan dengan program lainnya, dan yang paling penting adalah kita sedang dalam misi menciptakan lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya untuk orang Ciamis. Ini sebagai gambaran saja. Kalau misalkan kita berhasil menjalankan ini akan membuka banyak lapangan pekerjaan baru di Ciamis. Nah, yang sudah sering-sering disampaikan kemarin, yang namanya perkebunan karet, yang namanya peternakan sapi untuk bahan sandal, yang namanya nanti toko bahan, yang namanya nanti itu ada para penjahit, ya, penjahit konveksi ya, nanti menjahit sandal, sepatu, tas dan lain sebagainya. Juga nanti itu yang biasa itu sablon, cetak merek dan sebagainya. Nah,
itu insya Allah ya itu akan melahirkan peluang-peluang usaha yang baru. Makanya perlu di sini saya pribadi dan tim di sini fokus untuk garap ini dulu, karena memang ya, apapun kalau nggak fokus nanti kita malah ya kita nggak efektif ya. Kita fokus garapan untuk sementara ini produknya itu di sandal ya, nanti melebar ke sepatu dan tas, tiga ini. Kalau disederhanakan lagi apa yang kita lakukan, artinya kita mengajak orang Ciamis, yuk kita sama-sama dalam tanda kutip ya menguasai persandalan ya, paling tidak ya. Saya cek kemarin di Ciamis di sini ya, yang memasok barang sandal, sepatu itu banyakkan dari luar ya, bukan orang Ciamis. Ya mungkin termasuk kalau lihat di sini di Ciamis di kota ya, yang namanya bisnis sana sepatu tuh masih sepi-sepi lah, masih biasa lah ya. Nggak ada itu yang usaha yang istilahnya besar-besar, yang ini belum ada ya. Grosiran-grosiran belum ada. Ini kesempatan dan peluang untuk orang Ciamis. Jadi nanti ya kita mengajak semuanya ambil peluang ini. Ya, artinya kan kita tidak berpikir sedang menyingkirkan orang lain. Tetapi alangkah baiknya paling tidak di Ciamis semua kecamatan ini masalah persandalan, sepatu, tas. Oke, kita lah orang-orang Ciamis yang pegang. Ya, setelah itu dan sambil berjalan kita juga akan mengembangkan pemasaran di luar daerah ya, di kota-kota. Yang mana ini adalah lanjutan setelah kemarin dari tahun 2016, 2017, 2018, 2019 ya, kita agen-agen orang Ciamis sudah ada di berbagai kota alhamdulillah. Bahkan agen pertama kita orang Ciamis, orang Cigemor, yang Cigemor itu seorang tentara ya, TNI, itu Kang Yadi ya, itu agen pertama di Bekasi. Nah, di Bekasi, kemudian agen almarhum ya, Kang Haji Aceng Usen, itu di Bekasi. Juga di Tangerang ada Kang Endang ya, mungkin sedang menyaksikan video ini Kang Endang ya. Terus ada juga dari Karawang, Kang Iwan ya, Kang Iwan. Terus yang di Banjar ada Kang Gin ya, ini orang Ciamis semuanya. Terus yang di Jakarta Kang Deni ya, yang pindah sekarang ke Banagara di Jakarta Timur ya. Terus ada lagi yang di mana lagi ya? Itu di Caur Beti ya, ada di Kang Oman ya. Ini agen-agen orang Ciamis yang memang sayangnya kemarin sempat kita vakum di pemasaran selama beberapa tahun karena kesibukan tim kita sendiri ya kemarin. Dan sekarang kita lanjut lagi dan mudah-mudahan continue ya, kita bisa melanjutkan proses ikhtiar membangun aset bersama ini. Oke, sekali lagi kita fokus ke yang atas dulu ya, bahwa 30% ya, 30% ini nanti akan dilokasikan untuk para agen ya, untuk para agen, dan bisa nanti membawahi tim resellernya ya, silakan. Dan yang 20% itu supplier investor, maksudnya kita kan ngasih pilihan. Kita ngasih pilihan untuk orang Ciamis yang mau punya brand, mau punya produk sendiri. Jadi punya merek sendiri. Nanti silakan yang mau punya sandal sendiri ya, dengan merek sendiri, brand sendiri, atau sepatu atau tas ya. Kita sinergikan. Masalah pemasaran ya serahkan ke Gudang Sandal ID ya, kita nanti kelola bareng-bareng gitu ya. Ya, jadi itu kita bukan ibaratkan ya. Posisinya itu sebagai investor. Jadi nanti dia punya produk sendiri ya, punya brand sendiri ya. Jadi kita kembangkan silakan ya di sini. Dan nanti itu ada penawaran untuk saham sebesar 20% untuk seluruh investor. Termasuk yang 20% ini untuk investor-investor yang kemarin nih. Ada agen-agen pasif juga, ada yang termasuk investor yang khusus ya. Nah, ini ya termasuk yang dananya kita pakai untuk operasional marketing selama proses kemarin ya, dari tahun 2016. Ini juga adalah kontribusi para investor di awal ya. Ini masuk ke yang 20% ini. Dan sebenarnya kuncinya ini ada di atas nih, yang 10% ini. Ini kecil tapi nilainya besar. Nah, 10% ini sebenarnya ini adalah dana umat itu. Dana umat yang kita kumpulkan, yang kita kelola dari kontributor Gridfee Liga Tahfidz. Jadi ini nyambung dengan para pelaku usaha di Ciamis, para member pasar UMKM Ciamis yang sudah jadi kontributor ya. Dananya ini nanti arahkan ke sini. Jadi kita mengelola
donasi, kontribusi ya, tapi uangnya tidak langsung kita distribusikan, kita kelola ya. Jadi nanti modalnya kita usahakan itu tetap ya, tetap ada diputarkan, dan nanti itu jadi modal utama di Gudang Sandal ID. Jadi ini dana umat. Dana umat 10%. Dana umat 10% tidak kita pakai kecuali untuk kepentingan umat di sini. Makanya alokasinya nanti ya. Jadi si ini mungkin nanti dikelola yayasan, bisa jadi ya, yayasan yang 10% ini ya dikelola. Hasilnya ketika perusahaan menghasilkan profit, 10%-nya untuk wakaf kebun masjid ya, dan nanti dikelola lagi nanti oleh pengelola wakaf kebun masjid. Siapa yang mengelola? Siapapun bisa ikut nanti menawarkan ataupun mendaftar ya menjadi pengelola sesuai dengan proporsionalitasnya ya, sesuai dengan kemampuan di bidangnya masing-masing. Nanti mungkin ada konsultannya, bagian perzakatan, perwakapan dan lain sebagainya. Jadi bukan saya yang mengatur, tapi hanya nanti memanage saja ya. Nanti kita sinergikan dengan orang-orang yang ahli di bidangnya. Nah, jadi itu cita-cita dan harapan kita bersama ya. Bagaimana biar perusahaan ini benar-benar bisa dipenuhi keberkahan, sehingga 10%-nya itu adalah dana untuk umat ya, untuk umat. Ya kita bagikan, kita distribusikan untuk kepentingan umat, terutama untuk jamaah masjid, dan ada kaitannya dengan program Ciamis Kota Agraris. Jadi semua saling nyambung, saling terkait. Oke, yang 40% nih. Nah, gini, 40% ini kalau kerjasama kan ya, ada pemodal, ada pelaku, ada pengelolanya. Biasanya ada 50-50, ada 60-40, ada 55-45 misalkan ya. Nah, di sini ibaratnya pengelola ini 40% dan investornya siapa? Investornya itu adalah agen dan tim reseller dan supplier sebetulnya ini ya, posisinya sebetulnya. Nah, maka di sini ya untuk pengelola ini bukan founder, termasuk saya pribadi bukan. Nanti ini saya akan alokasikan untuk pengelola. Jadi nanti yang ikut di sini mengelola jadi direksi itu juga akan diberikan jatah saham, akan dapat saham. Jadi bukan hanya sebagai pegawai, bukan hanya sebagai karyawan, tapi juga ikut memiliki perusahaan dan mendapatkan bagi hasil dari hasil perusahaan. Ya, sinyalnya lemah. Oke. Ya, barusan sinyalnya agak terganggu ya. Yang jelas hitungannya mudah sekali. 10%, 20%, 30%, 40%. Jadi silakan mau ambil jatah yang mana. Silakan mau ikut di yang mana, mau misalkan ikut dapat pahala wakaf kebun masjid nantinya ya. Silakan jadi kontributor Great Pilga Tahfidz, berinfak berapapun silakan. Berinfak mau sekali, 2 kali, mau rutin per bulan, 10.000, 100.000, mau sekian silakan. Nanti itu ujungnya akan dialokasikan di sini. Yang di 10% ini menjadi modal untuk mendopang merintis usaha Gudang Sandal ID ini, dan ujungnya nanti hasil dari perusahaannya akan dialokasikan untuk wakaf kebun masjid. Jadi kalau sekarang menjadi kontributor dengan misalkan berinfak 5.000, 10.000, insya Allah kedepannya akan bernilai wakaf nih, wakaf jama'i ini ya, wakaf jama'i akan mendapatkan pahala yang mengalir insya Allah. Nah, atau misalkan mau ambil yang 20% ini ya, ikut yang mendapatkan alokasi 20% ini, itu bisa menjadi supplier atau menjadi owner produknya. Punya produk sandal, sepatu, tas dengan merek sendiri, silakan bebas. Ya, jadi ini ibaratnya ini kan jadi investasi barang ya. Jadi investasi barang, silakan punya brand sendiri, produk sendiri, dan dipasarkan oleh Gudang Sandal ID. Dan 30%-nya untuk agen. Ya, silakan yang mau jadi agen, termasuk sekarang kesempatan yang untuk agen-agen yang saat ini nih menjelang Ramadan kesempatan. Dan sebagai nilai plusnya insya Allah ya, agen-agen yang sekarang bergabung sekarang ini akan diprioritaskan untuk menjadi referensi ya, menjadi referensi para reseller, dan kita up terus, akan kita promosikan di berbagai media. Nah, ini sebagai
Karena sebetulnya ini kan saling berbagi kemanfaatan di sini ya. Saling berbagi kemanfaatan. Cuma nanti kan kalau agennya sudah banyak mungkin agak ini juga ya, mungkin fokus kita cukup terbagi juga. Tapi kalau agen yang awal-awal saat ini kan bisa kita lebih fokuskan untuk kita bantu, untuk kita support penuh dalam hal promosi, publikasi dan juga terkait pemasaran. Gitu. Berapa modal yang kita perlukan menjadi agen? Yaitu dengan Rp2.500.000 ya. Ini silakan bisa sendiri atau bisa saling koalisi ya, bisa 2 orang, 3 orang ataupun ajak reseller ya, berhimpun untuk menjadi agen. Jadi Rp2.500.000 ini silakan, tidak terikat harus 1 orang, tapi hanya 1 keagenan ya. 1 keagenan bisa dimiliki oleh 1 orang, 2 orang silakan bebas. Yang jelas nanti yang istilahnya yang mengatasnamakannya nanti tetap misalkan 1 orang ya, mengatasnamakannya. Nah, jadi sengaja kita untuk modalnya sebesar Rp2.500.000. Ini penawaran khusus ya, spesial untuk orang Ciamis yang ada di berbagai kota ya, itu lebih diharapkan lagi. Tapi bukan berarti yang di Ciamis tidak ini ya, itu juga sangat-sangat dinantikan. Siapa yang berminat untuk menjadi agen. Dan untuk siapapun ya, siapapun yang ingin terlibat di sini, yaitu baik berinvestasi secara investasi ataupun membangun aset secara materi, ataupun yang ingin berinvestasi akhirat, itu pilihan sangat terbuka. Tadi sudah disampaikan yang paling minimal kalau misalkan tidak ikut serta di bisnisnya atau membangun asetnya, bisa menjadi kontributor Grid Liga Tahfidz, di mana kita ada program yang dinamakan dengan Grid Liga Tahfidz ini untuk fokusnya di dakwah ya, di dakwah dan sosial. Sosial disebut sosial karena memang kita berbagi kemanfaatan, berbagi termasuk beasiswa untuk para penghafal Al-Quran. Ini juga termasuk dari program sosial ya. Program sosial dikaitkan juga dengan bidang pendidikan, dan ada Grid Liga Tahfidz ya, dan temanya ataupun nah ini skemanya di sini, 3 garapan utama kita yang saling terkait satu sama lain. Kita bersama-sama membangun jaringan pasar UMKM Ciamis yang diharapkan ini ya, member pasar UMKM Ciamis ini menjadi kontributor terdepan ya, menjadi kontributor Grid Liga Tahfidz, di mana kita berusaha semampunya untuk memberikan manfaat juga kepada para member ini dengan berbagai keuntungan atau manfaat. Di antaranya yang paling sederhana itu kita berusaha semampu dan sebisanya mempromosikan, mempublikasikan, mengangkat ya istilahnya, meng-up itu para pelaku usaha UMKM di Ciamis. Kemudian mendukung program dakwah sosial Grid Liga Tahfidz dan mendirikan perusahaan Gudang Sandal ID. Nah, ini skemanya seperti ini. Nah, itu ya. Jadi draftnya sudah tersusun ya, sudah ada, tinggal mengeksekusinya. Ya, sebagian sedang kita eksekusi saat ini, dan sebagian lagi menunggu ini ketika sudah sukses berhasil satu program, ini akan berdampak pada program-program yang lainnya. Insya Allah ya, insya Allah kalau satu program ini berhasil, ya, maka program yang lainnya akan ikut terangkat dan ikut sukses gitu ya, ikut sukses ya. Oke, sekali lagi pada kesempatan ini mungkin untuk yang baru bergabung dan nanti yang mungkin belum mengikuti secara utuh bisa mengikuti ataupun menyimak video ini setelah live streaming ini berakhir ya. Dan secara umum ya, kesimpulan dari apa yang disampaikan pada pagi hari ini tentang Gudang Sandal ID, ini adalah program wirausaha berjamaah. Disebut wirausaha karena memang ini kita sinergi antar orang Ciamis dengan masing-masing punya modal di berbagai unsur ya. Ada yang punya dana cash, ada yang punya skill, ada yang punya tempat strategis, ada yang punya masa ya, ada yang punya pangsa pasar, ada yang punya apalagi itu ya, yang 5 itu ya. Jadi dengan masing-masing
kemampuan dengan masing-masing modal ini, yuk kita bersinergi di Great Pin Hebat Center. Misalnya yang punya dana cash misalkan mau punya usaha, mau punya aset yang bisa mengalirkan jangka panjang, silakan bisa punya produk sendiri, produk sendal, produk sepatu, dan sinergikan pemasarannya dengan Gudang Sandal ID. Nanti para agen di berbagai kota di Indonesia, orang Ciamis ya, nanti akan memasarkan produk-produk yang ada di Gudang Sandal ID. Ya. Dan untuk yang insya Allah ya, untuk pengelola ya, direksi, untuk yang mengelola perusahaan nanti secara bertahap. Setelah kita butuh SDM, kita akan membuka lapangan pekerjaan, insya Allah ya, sesuai dengan kebutuhan ya, untuk berbagai bidang nantinya insya Allah gitu. Makanya paling minimal kita mohon doanya dari semua pihak, dulu-dulu orang Ciamis dimanapun berada, kita ya konsepnya begini, jalani, nikmati, syukuri. Tagline-nya itu atau jargonnya, jalani, nikmati, dan syukuri. Kita jalani semua proses ini ya, kita jalani dengan senikmat-nikmatnya, nikmati senikmat-nikmatnya, dan syukuri apapun hasilnya, kita syukuri. La in syakartum la azidannakum. Mudah-mudahan ketika kita mendapatkan hasil yang sedikit, ketika kita bersyukur, maka Allah akan menambah dan akan terus melipat gandakan dan melimpahkan keberkahan untuk kita semuanya. Jadi sekali lagi di akhir apa yang saya sampaikan ini sekali lagi ya, bukan tentang iming-iming, bukan tentang menjanjikan sesuatu ya, tapi tentang ikhtiar kita. Kalau kita sama-sama bersinergi, melakukan, bekerja sama, saling melengkapi, membangun aset bersama-sama ini, selama niat kita benar, selama niat kita benar-benar karena Allah ya, karena Allah, tujuannya benar-benar kita ingin berbagi kemanfaatan pada sesama, tujuannya benar ketika kita ingin bisa nikmat belajar Al-Quran, mengajar dan mengamalkan Al-Quran, insya Allah Allah akan memberikan kemudahan untuk kita semuanya. Terima kasih, hatur nuhun untuk orang Ciamis dimanapun berada. 41 menit ya, 3/4 jam. Saya berbicara di sini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan atas segala kata-kata yang kurang tertata dengan baik ya. Mungkin ada yang kurang pas. Lebih jelasnya nanti silakan tanyakan ke nomor WA Great Pin Hebat Center di 0857 9339 4000, baik itu pertanyaan ataupun ada konsultasi ataupun masukan-masukan, kritikan dan lain sebagainya. Sesuatu yang tidak jelas bisa ditanyakan di nomor WA tersebut ya. Demikian yang saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemudahan dalam aktivitas di pagi hari ini ya, dan Allah Subhanahu wa taala meluaskan, melancarkan saluran rizkinya untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.